Hai teman-teman YouTube, jumpa lagi di Nubi Nubi Channel. Video kali ini saya akan membagikan cara membuat kimchi yang mudah, anti gagal, halal, dan pastinya enak. Nah, untuk teman-teman yang suka kimchi, wajib coba ya di rumah. Oke, sebelum lanjut, untuk teman-teman yang baru nonton video saya, jangan lupa untuk subscribe ya. Dan juga tekan tombol lonceng notifikasinya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, jangan lupa untuk like video saya sebanyak-banyaknya, supaya saya lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video menarik lainnya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Karena kita mau membuat kimchi, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah menyiapkan sawi putihnya. Kita harus menyiapkan sawi putih yang masih segar. Nah, saya menggunakan 6 buah sawi putih. Kemarin saya tidak sempat videokan ya teman-teman, ya mohon maaf ya. Nah, yang step pertama yaitu kita harus memotong atau membagi sawinya menjadi 4 bagian. Setelah kita bagi menjadi 4 bagian, kemudian yang perlu kita lakukan adalah mencuci bersih sawinya sampai benar-benar bersih. Step kedua, saya menyiapkan air garam, yaitu dengan cara mendidihkan setengah panci kecil air dengan ditambahkan separuh dari 250 gram garam. Itu kita didihkan, tapi tidak sampai airnya benar-benar mendidih yang menggelembung. Kemudian kita dinginkan air garam, lalu sebelum kita menggarami sawinya, kita bilas sawi tadi dengan air garam. Nah, kalau sudah kita bilas dengan air garam, baru sawinya kita garami. Setelah kita garami, kita diamkan sawinya selama kurang lebih 8 jam ya, minimal. Hingga dia benar-benar sawinya layu atau benar-benar masak. Nah, kalau sudah layu dia akan seperti ini, tidak mudah dipatahkan. Kalau masih mudah dipatahkan, berarti kita harus tambah lagi waktunya. Jika sudah kita bilas sawi sebanyak 3 kali, yang pertama dan kedua kita bilas menggunakan air biasa, dan pembilasan terakhir kita membilasnya menggunakan air minum. Jadi ya teman-teman ya, harus gunakan air minum. Nah, kemudian kita tiriskan. Nah, step ketiga kita membuat kaldu dari jamur shiitake dan ganggang laut atau kelp ya. Kita rebus, kita cuci bersih dulu jamur shiitake-nya. Saya gunakan 3 jamur shiitake yang besar dan ganggang lautnya separuh. Kemudian kita masukkan ke dalam panci untuk dididihkan, untuk direbus. Kita ambil kaldunya saja. Nah, kalau sudah seperti ini ya teman-teman ya, disaring nanti ya. Setelah disaring, baru kita tambahkan tepung terigu. Di sini saya menggunakan 6 sendok makan tepung terigu. Sebelum kita hidupkan apinya, kita aduk dulu sampai tepung terigunya tidak ada yang menggumpal. Kalau sudah, baru kita nyalakan api kompornya. Kita didihkan sampai dia menjadi bubur tapi tidak terlalu kental ya teman-teman ya. Nah, kira-kira teksturnya seperti ini.
setelah itu kita menyiapkan bahan-bahan yang perlu di blender, yaitu bawang putih, bawang bombay, dan pir. Saya gunakan pirnya 1,5 dan bawang bombaynya 1 buah. Lalu bawang putihnya saya menggunakan 25 biji bawang putih. Kemudian saya juga menggunakan ini ya, kecap ikan yang dari Korea ini, yang seperti ini ya. Dan juga saya menggunakan gochugaru atau bubuk cabai yang seperti ini. Setelah itu kita siapkan blender dan kita blender tadi bahan yang harus di blender. Kemudian saya tambahkan kecap ikannya dengan takaran gelas kecil itu, 1 gelas kecil. Nah, ini kuncinya supaya kimchinya enak, yaitu madu. Saya menggunakan madu asli sebanyak sebanyak 5 sendok ya. Ini saya tambahkan garam sedikit saja. Lalu tambahkan gochugaru sebanyak 3 gelas. Saya menggunakan gelas kecil seperti itu ya. Aduk rata sampai semua bumbu yang dihaluskan tadi tercampur rata dengan bubuk gochugaru. Kalau sudah tercampur rata, kita tambahkan bubur kaldu yang sudah kita buat tadi, yang sudah dingin. Saya masukkan setengah dari bubur dulu ya. Jadi nanti kalau misalnya gochugarunya kurang, kita bisa tambahkan lagi. Jangan lupa untuk menambahkan gula. Saya di sini menggunakan 6 sendok makan gula pasir. Lalu aduk sampai rata dan jangan lupa untuk koreksi rasa ya teman-teman. Nanti jadinya seperti ini. Jadinya pastanya saya buat banyak sekali. Kemudian siapkan wortel. Saya menggunakan 4 buah wortel. Lalu saya potong-potong. Dan juga saya menyiapkan daun bawang. Daun bawang itu semakin banyak semakin enak. Di sini saya tidak menggunakan lobak karena saya tidak menemukan lobak di daerah saya ini.
Nah, setelah itu kita campur potongan wortel dan daun bawang dengan pasta cabai. Pastanya tadi ya. Kemudian kita aduk sampai semuanya tercampur rata. Nah, ini kalau buat saya rasanya udah pas banget. Kalau sudah jadinya seperti ini ya teman-teman, tinggal kita lumuri sawinya dengan pasta ini. Nah, teman-teman jangan lupa untuk menggunakan sarung tangan, karena kalau tidak menggunakan sarung tangan, tangannya akan terasa panas. Nah, kita melumuri sawinya helai demi helai, mulai dari bagian belakang dulu dan difokuskan pada bagian batangnya. Yang diutamakan bagian batangnya ya teman-teman. Jangan lupa untuk menyiapkan wadah penyimpanan. Nah, ulangi prosesnya sampai semua sawi selesai dilumuri dengan pasta kimchi. Dari 6 sawi tadi jadinya 6 toples kecil seperti ini. Nah, ini penampakan akhirnya ya teman-teman. Kimchi ini rasanya enak sekali. Bisa disimpan di suhu ruangan selama 1 hari, lalu masukkan ke dalam kulkas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.